Al-Quran turun jauh sebelum penelitian ilmiah yang canggih muncul. Namun penelitian yang telah dibuktikan secara ilmiah dan dilakukan oleh seorang ilmuwan ternyata telah ditulis dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin? Hal ini tentu saja dimungkinkan karena Al-Quran mengandung kebenaran. Sejumlah ilmuwan bahkan terkejut menemukan bahwa penelitian mereka telah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Fenomena-fenomena berikut ini telah terbukti kebenarannya secara ilmiah dan telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran. 1. Pertemuan dua lautan. Pertemuan dua lautan antara Samudra Atlantik dan Mediterania. Namun kedua aliran air dari keduanya tidak saling bercampur. Seorang oceanografer kebangsaan Prancis menemukan dua lautan ini. Menurutnya fenomena ini seperti ada tembok yang membatasi dua aliran air sehingga tidak bercampur. Seorang muslim pun menjelaskan kepadanya bahwa hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya tidak ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19 dan 20. 2. Api di dasar laut. Api di dasar lautan ditemukan oleh ahli geologi dan ilmuwan Rusia. Mereka menemukannya saat meneliti kerak bumi dan retakannya di dasar lautan di lepas pantai Miami. Fenomena tersebut seperti lava cair disertai abu vulkanik seperti gunung berapi di darat yang memiliki suhu hingga 231 derajat Celcius sehingga sangat panas. Namun suhu tersebut tidak cukup mampu untuk memanaskan air yang berada di atasnya. Begitu juga semua air yang berada di atasnya tidak mampu memadamkan api tersebut. Peristiwa itu tertulis dalam Al-Quran. Demi bukit Sinai dan kitab yang tertulis pada selembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur Ka'bah, dan demi langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di atasnya ada api. Quran Surat At-Tur ayat 1-6. 3. Penciptaan berpasang-pasangan. Seorang ilmuwan Inggris mengungkapkan bahwa materi diciptakan secara berpasang-pasangan. Penemuan tersebut menyatakan bahwa semua benda di alam semesta, bahkan partikel sekecil pun memiliki pasangan. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam Al-Quran. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. 4. Jenis kelamin bayi. Hasil penelitian pada abad ke-20 dalam ilmu genetika menjelaskan bahwa penentuan jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma pria. Pada sperma terdapat dua kromosom, yaitu kromosom X yang mengandung sifat feminim dan kromosom Y yang mengandung sifat maskulin. Pada sel telur wanita hanya mengandung kromosom X, maka jenis kelamin bayi ditentukan oleh sperma yang membuahi dan mengandung kromosom X dan Y. Sebelum penemuan tersebut, banyak orang yang mengira bahwa jenis kelamin berasal dari wanita. Terkait jenis kelamin bayi sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh sebelum penelitian tersebut ditemukan. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Quran Surat An-Najm ayat 45 dan 46. 5. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Presiden Prancis menawarkan bantuan kepada kerajaan Mesir pada tahun 1975 untuk mempelajari, meneliti, dan menganalisis mumi Fir'aun atau Ramses II yang sangat terkenal. Fir'aun yang dimaksud adalah Fir'aun yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tenggelam di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa. Penelitian tersebut dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille berhasil mengungkapkan bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad tersebut. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum penelitian tersebut dilakukan. Maka hari ini kami biarkan engkau, hai Fir'aun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di tengah laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. 6. Dasar laut. Kedalaman air laut yang sekitar 200 meter hampir tidak ditemukan cahaya. Bahkan dengan kedalaman 1 km atau lebih, sudah pasti cahaya tidak bisa menembus ke dalam. Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian dengan menggunakan peralatan modern yang mampu menyelam paling dalam di lautan. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran.
atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa tiada diberi cahaya petunjuk, boleh Allah dia tidak mempunyai sedikit pun. Quran Surat An-Nur ayat 40. 7. Siklus air. Proses terjadinya hujan meliputi beberapa tahapan. Air yang berada di permukaan bumi menguap ketika terkena sinar matahari. Uap tersebut akan naik ke udara dan kemudian menggumpal dan membentuk awan. Awan dapat dibawa kemana-mana oleh angin sesuai dengan kehendak Allah. Jika kandungan air di dalam awan sudah penuh, maka hujan akan turun dan nantinya air akan kembali ke laut. Prosesnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Kamu melihat keluar dari celah-celahnya, maka apabila hujan tersebut turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. 8. Tumbuhan bertasbih. Sebuah badan ilmiah ternama bernama Journal of Plant Molecular Biology mengungkapkan hasil penelitian tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian tersebut dilakukan oleh tim ilmuwan dari Amerika Serikat. Penelitian merekam dan menyimpan suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan, kemudian diubah menjadi gelombang listrik optik yang dapat ditampilkan di layar monitor dalam bentuk garis. Ternyata baris-baris tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian dikenal dengan kalimat tasbih. Fenomena tersebut telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. 9. Ciri khas setiap manusia adalah sidik jari. Salah satu bagian tubuh manusia yang dapat digunakan sebagai acuan identifikasi adalah sidik jari, karena sidik jari manusia adalah ciri khas setiap orang. Bahkan sidik jari yang dijadikan metode dalam penyelidikan, rupanya hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang benulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. 10. Garis edar tata surya. Para ahli astronom mengungkapkan bahwa matahari bergerak dengan kecepatan hingga 720.000 km per jam menuju bintang Vega. Tentu saja pergerakannya sangat cepat. Tidak hanya matahari, semua planet, satelit dalam sistem gravitasi matahari juga menempuh jarak yang sama, bahkan bintang-bintang. Garis peredaran tata surya telah dijelaskan dalam Al-Quran. Matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Telah kami tetapkan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin matahari mendapatkan bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Quran Surat Yasin ayat 38-40. Itulah 10 kebenaran Al-Quran yang telah dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Para ilmuwan tersebut takjub dengan penemuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.